capek ya. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, kita umurnya masih 11-12 ya. Oh iya, kayaknya nggak percaya gitu ya. Nah, saya boleh next. Nah, perkenalkan, nama saya Alia Nurana Fiar. Adik-adik di sini, kakak-kakak semua, atau teman-teman mungkin di sini bisa panggil saya Alia. Saya dulu lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lalu saya lanjut untuk berkarir di dunia HR ya. Saya banyak di industri keuangan, jadi hampir semua kementerian, lembaga terkait dan juga sektor swasta terkait itu saya pernah kerjakan sebagai konsultan. Ke dunia karir, saya di salah satu perbankan, waktu itu saya masuk ke manajemen training program mereka. Setelah itu saya bikin yang namanya Karir Class. Jadi Karir Class ini semacam lembaga pendidikan non formal gitu ya, untuk pengembangan diri teman-teman yang mau grow di karirnya gitu. Nah, ini ya beberapa tempat kerja saya sebelumnya. Terakhir saya di Conver International, ini perusahaan dari US. Bidangnya adalah di bidang HR. Spesialisasi saya paling spesialisnya itu adalah di talent management. Di talent management itu biasanya orang yang bikin program pengembangan diri untuk personal maupun kelompok seperti itu. Next. Oke. Nah, ini teman-teman nanti boleh follow di @karirclass_id ya, ada di Instagram atau bisa ke website kami di www.karirclass.id. Next. Ya, ini ada Instagram saya juga. Nanti semoga kita bisa silaturahmi lebih lanjut gitu, teman-teman semua. Next. Ya, nah ini mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, kita sekarang ada di dunia yang katanya itu VUCA gitu ya, volatility, lalu uncertain, ketidakpastian, kompleks dan juga ambigu. Nah, mungkin di sini aku mau tanya nih ke teman-teman semua, ada nggak dari teman-teman di sini yang udah tahu setelah lulus itu mau kemana? Ada nggak? Nggak tahu. Waduh, oke. Dulu gimana? Belum tahu ya. Nah, dulu saya bikin keputusan karir saya itu semenjak saya di SMA. Jadi dulu ketika saya SMA, saya dapat kesempatan untuk bisa diskusi dengan seorang dosen namanya Pak Tatang Ari Gumanti. Beliau itu dosen di Universitas Jember. Jadi saya dari kota kecil ya teman-teman, namanya Jember, Jawa Timur. Ada yang tahu Jember? Oke, dekat Bali ya. Nah, jadi ketika saya diskusi dengan beliau tanya ke saya, kamu hal apa sih yang kamu paling suka gitu? Saya tuh sangat suka Pak interaksi sama banyak orang gitu. Oh, kalau gitu kamu jadi psikolog aja, kata beliau begitu. Nah, lalu ketika saya diskusi sama guru BK saya, guru BK SMA saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi psikolog Bu, karena katanya itu kalau di psikologi itu kita akan komunikasi sama banyak manusia gitu kan. Loh, di bagian di Fakultas Ekonomi juga ada loh namanya manajemen sumber daya manusia. Jadi akhirnya saya ambil jurusan namanya manajemen sumber daya manusia. Jadi di situ kamu juga akan banyak interaksi sama manusia. Jadi kita memang mencoba untuk tahu dulu gitu ya teman-teman, sebenarnya jurusan yang kita masuk itu bisa sesuai nggak sih sama karir goal kita gitu kan, rencana hidup kita dengan dunia kerja. Nah, saya sangat apresiasi juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menginvite kami. Ini pasti jadi salah satu upaya ya dari pihak kampus untuk mempersiapkan teman-teman lebih dulu gitu. Next. Nah, jadi kedepannya kebutuhan untuk kita itu bekerja secara fisik dan manual itu akan semakin rendah gitu ya. Terus ada permintaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih teknologi, sosial, yang membutuhkan emotional skill seperti itu. Contohnya apa sih? Pekerjaan seperti apa sih? Ada yang kebayang nggak? Sekarang orang-orang yang laku gitu ya di dunia kerja, menurut teman-teman orang-orang yang seperti apa? Inter IT, yes, itu salah satu ya, karena sekarang nanti saya akan show ke teman-teman ada 10 pekerjaan yang kedepannya akan grow, khususnya berkaitan dengan digital, seperti data analis gitu.
Nah, untuk jadi data analis apakah harus orang IT? Enggak ya, enggak. Anak fakultas ekonomi juga bisa gitu. Jadi nanti teman-teman coba dilihat lagi, oh ini tuh rencana karir saya ini A. Nah, kira-kira ini adalah rencana karir yang akan sangat berkaitan nggak sih sama kebutuhan di masa depan? Oh, rencana karir saya ini B. Oh, ternyata jenis pekerjaan ini ke depannya bakal berkurang. Jadi teman-teman jangan ambil pekerjaan-pekerjaan yang kedepannya itu kebutuhannya akan berkurang karena bisa digantikan dengan robot, mesin kayak gitu ya. Next. Nah, ini ada sebuah riset ya teman-teman dari McKinsey Global Institute. Teman-teman di sini ada yang punya hobi baca jurnal nggak? Aduh, enggak kayaknya ya Bu ya. Atau ada nggak yang hobi baca jurnal? Karena itu dulu hobi saya ketika saya kuliah ya teman-teman. Dulu saya tuh hobi baca jurnal. Kenapa saya hobi baca jurnal? Karena menurut saya itu bisa mendekatkan saya dengan masa depan. Jurnal itu kan isinya penelitian tentang masa lalu biasanya ya untuk memprediksi masa depan. Nah, makanya nanti saya tunjukin ya, ada salah satu jurnal yang saya baca teman-teman. Dan jurnal ini yang membawa saya ke peluang-peluang yang ada di hari ini. Itu jurnalnya di tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau teman-teman pasti harus bacanya ya jurnal-jurnal terbaru ya, karena kan perkembangan zaman kan udah luar biasa sekarang. Nah, based on research dari McKinsey Global Institute, dia mengidentifikasi nih ada 56 skills yang dibilang itu kalau kalian mau sukses di dunia kerja, kalian harus punya skill ini. Ini ada jurnalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal cari judulnya gitu ya, McKinsey Global harus dimiliki. Contoh ya, orang-orang yang pendapatannya besar, high income, itu orang-orang yang percaya diri. Orang-orang yang punya work plan development, punya rencana yang jelas gitu ya. Orang-orang yang mereka itu paham bagaimana caranya berorganisasi. Orang seperti apa sih yang punya kepuasan kerja yang tinggi? Orang-orang yang lagi-lagi percaya diri. Orang-orang yang mudah menyesuaikan dengan kondisi apapun. Orang-orang yang punya self motivation. Jadi kalau teman-teman semua di sini merasa bahwa aduh aku tuh termotivasinya kalau ada motivator yang ngomong gitu. Nah, itu berarti masih digerakkan dari luar. Nah, teman-teman di sini butuh sesuatu untuk menggerakkan diri dari dalam. Contoh apa? Teman-teman ketika punya cita-cita, ketika punya tujuan, itu biasanya akan punya sesuatu dari dalam untuk bergerak, gitu ya. Next.